Iya, tepuk tangannya dong ibu-ibu semuanya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dida kembali hadir menyapa pemirsa semuanya, kembali bertemu dengan pemirsa semuanya, tentu saja dalam acara yang selalu kita nanti-nantikan, apalagi kalau bukan Majelis Sakinah. Iya, apa kabar ibu-ibu semuanya? Iya, alhamdulillah baik ya. Nggak ada yang sakit kan? Nggak, kalau sakit nggak mungkin kesini ya. Iya, kalau sakit mah di rumah, kalau nggak di rumah di rumah sakit. Masa orang yang diimpus ke sini, kasihan dong ya. Baik, kita sapa dulu jemaah yang sudah hadir di sini. Dari mana ya? Ini pertama dari jurusan Siasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Iya, Allahu Akbar. Sip, oke ya. Baik, kemudian dari Majelis Taklim Raudatul Jannah, Kampung Kalijaya, Tangerang. Iya, assalamualaikum. Apa belakangnya? Alhamdulillah, itu aja yang saya dengar. Iya, yang jelas alhamdulillah lah. Ini menandakan bahwa ibu-ibu saat ini ada dalam sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini berikutnya satu lagi dari mana ya? Ini yang warnanya apa ya ini teh? Coklat apa oranye, Bu? Blasteran kali ya? Blasteran coklat dan oranye tapi bagus, merah bata kali ya. Baik, dari mana ini? Dari Majelis Taklim Ar-Risalah, Tanjung Burung Kehod, Tangerang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik sekali. Apa itu? Rasa yang tertinggal. Cie. Iya, apa ya maksudnya kok ada rasa yang tertinggal? Nah, ini mahasiswa-mahasiswi semangat banget nih ya dengar judulnya seperti ini. Nah, ini ibu-ibu nih ceritanya nih para mahasiswi sekalian, ini ceritanya ada sesuatu yang tertinggal, ada rasa yang tertinggal. Maksudnya kalau istilahnya kita kenal ada istilah celepek. Tahu Bu celepek, Bu? Bukan celepek itu celepek, bukan gitu, celepek. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar katanya. Ya makanya celebek. Oke, langsung saja ya kita akan bahas mengenai celebek ini dengan Ustadz yang selalu setia, siapa lagi kalau bukan Ustadz Wijayanto alias Pak Dewi. Assalamualaikum Pak De. Iya, tepuk tangannya yang kompak dong. Iya. Iya Pak De, kok cerah sekali hari ini ngomong-ngomong celebek nih. Iya, dikira saya pakar CLBK gitu ya. Iya, atau barangkali Pak De enggak ya, enggak CLBK ya? Ada sih sebetulnya. Oh, ada. Semua orang kan punya cinta lama ya. Oh gitu ya. Kepada orang tua itu kan cinta yang dari awal. Oh. Itu harus disemikan kembali. Iya. Supaya tidak hilang. Kadang-kadang yang lama ditinggalkan karena ada yang baru, betul nggak Bu? Kita itu kadang-kadang nggak fair, terus terang ibu itu di nomor 2 kan. Begitu kita punya anak, itu dia cinta pada seseorang, kadang-kadang cintanya kepada ibu dialihkan kepada istri, betul nggak? Betul. Nanti kalau bawa oleh-oleh, kira-kira oleh-olehnya untuk ibunya apa untuk istrinya? Istrinya. Nah, itu laki-laki biasanya nih. Tapi ya. kalau repot, anaknya dititipkan siapa? Ibu. Giliran yang repot-repot untuk ibunya, giliran yang oleh-oleh untuk istrinya. Giliran mau piknik yang diajak ibunya apa istrinya? Diajak jalan-jalan ke mall, istrinya apa ibunya? Tapi kalau nungguin anak ngelahirin,
Ibunya susah betul itu, makanya itu. Tapi Iya, saya iya. tahu CLBK yang dimaksud adalah biasanya Iya. orang itu punya cinta pertama. Mm-mm. Yang pertama itu begitu menggoda, seterusnya terserah, Anda dan itu harus di-manage, namanya manajemen cinta. Iya. Cinta itu kalau di-manage menjadi satu keindahan yang luar biasa, tapi kalau tidak di-manage maka cinta itu akan menyengsarakan. Maka yudillu bihi katsira wa yahdi bihi. Kasiro. Dengan cinta orang itu bisa mendapat hidayah yang luar biasa. Karena dulu ketika ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Tanya hari kiamatnya kapan. Ya kan tidak semua orang, tidak ada satu orang pun yang tahu kan, betul nggak Bu? Iya. Dulu ada peramal yang terkenal, sekarang udah meninggal. 12 katanya. 12 Nggak lewat. terjadi. Dan ketika saya diwawancarai, saya tanya, tahu nggak ngeramal itu? Apa ramalan itu hari kiamat? Ternyata salah, nggak terjadi. Bahkan saya tanya, tidak usah kiamat, tahu nggak matinya di mana? Ternyata nggak tahu. Iya. Sebab kalau dia tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Bandung, mulai besok pindah ke Jogja. Lari ya. Jadi malaikat Israel mau nyabut kemana? Ini orang ketemu nggak ketemu lagi. Oke. Menecoh. Intinya adalah ketika ditanya, Rasulullah mengatakan apa yang sudah kau siapkan. Ya Rasulullah, saya nggak punya persiapan apapun kecuali aku sangat mencintaimu. Apa sabda Rasulullah? Kamu akan nanti akan ditempatkan sesuai dengan siapa yang kau cintai. Tetapi cinta tidak sekedar cinta. Kullu muhibbin muti'in. Setiap orang yang cinta itu mentaatinya. Maka kalau orang cinta pada wanita, mintanya itu bakso, diberikan bakso, siomay, mie ayam, sak penjualnya dikasih, ya gitu. Mintanya pensil, dikasih pensil, buku dan yang lain-lain. Kenapa? Karena cinta. Begitulah cinta itu. Tetapi dari cinta juga bisa menjerumuskan seseorang. Berapa banyak karena cinta terjadilah KDRT. Karena CLBK mengundang kecemburuan. Ada nggak istri yang dibakar oleh suaminya? Ada nggak? Ada nggak istri yang dimutilasi suaminya? Ada nggak? Ada 67 kasus setahun kemarin. 67 kasus suami-suami, dengerin ya. Hei para suami ya. Calon suami itu. Dan suami-suami yang di rumah juga ya, yang nonton perhatikan. denger ya. Suami-suami yang membuat kekerasan pada istri, dari mulai penganiayaan ringan sampai memutilasi, sampai membunuh, sampai membuang dan seterusnya. Ada nggak suami yang galak, Bu? Ada. Oh, berarti ya suami ibu sendiri kok jawab itu sendiri. Ya. Memang laki-laki egois, Bu, minta menangnya Iya sendiri. ya. Dasar laki-laki. Ya. Makanya saya nggak suka laki-laki, Bu. Iya. Ya, intinya adalah bagaimana cinta itu dimanage. Karena biasanya cinta lama bersemi kembali itu mulai dari teknologi, yaitu internet, handphone, dan Facebook. Sudah Facebook, terus tadi bikin masake di inbox namanya. Masake inbox. Kalau udah masake inbox, mulai Ismail itu. Kalau udah mulai email, minta pin, minta nomor, apalagi pakai, terutama yang sudah punya BB. Ada yang pakai B4. B4 itu apa? Bukan BlackBerry, bego. Itu semua. Ya, dari model itu. Dari model itulah maka nanti terjadilah saling chatting. Tahu Bu chatting? Ya, chatting gitu. Chatting tahu nggak Bu? Ada chatting gitu. Iya, chatting-chattingan, semua saling memuji, saling itu. Nanti ketertarikan, terus terjadilah reuni. Dari reuni inilah maka kopi darat deh ya. Kopi darat. Iya. Kalau kopi yang lain enak sekali. Kalau di Jogja ada kopi jos, enaknya luar biasa. Enak ya. Kopi sudah mateng gitu, dikasih bara api, dimasukkan jos. Wow, itu diminum enaknya. Terus di sini tersisa antara kumis-kumis luar biasa. Jadi kumisan dan jangkotan dong. Kalau sudah meringis nanti ada item-item di gigi. Enaknya luar biasa. Itu makanya harus di pinggir jalan, ada debunya, banyak kecoaknya. Luar biasa. Oke, intinya adalah bagaimana mengatasi itu. Jangan sampai eksploitasi perasaan itu kepada eksploitasi kepada fisik. Kalau udah cinta bertemu terjadilah apa yang
Iya, Tidak baik. diharapkan. Ya, baik Pak De dan juga semuanya, kita akan lanjutkan ya lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi. Tapi setelah yang mau lewat berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Iya, baik. Majelis Sakinah. Iya, baik pemirsa, jumpa lagi dengan kami di sini di Majelis Sakinah dengan tema CLBK ya. Cinta lama belum kelar katanya nih Pak De, makanya nyambung lagi, ketemu Bersemi lagi. kembali. Bersemi kembali boleh. Jika namanya Gitu ya. cinta, cinta itu anugerah dari Allah. Karena orang kadang-kadang tidak berasa, tahu-tahu mencintai, tahu-tahu senang. Cinta yang dihargai oleh Allah, kalau cinta itu karena Allah, nanti ada 7 orang, 7 golongan yang akan dapat naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? 7 Orang golongan, yang ya. bercinta dan berpisah karena Allah. Bertemu dan berpisah cintanya karena Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal Saya alamin. cinta pada ibu cinta pada saya karena Allah. Karena kita datang di sini untuk sesuatu kebaikan, nanti berpisah karena kebaikan juga. Ya. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang itu berakibat kepada pengkhianatan rasa. Apa nggak boleh orang itu karena kadang-kadang melihat rumput tetangga lebih hijau. terutama rumput-rumput golep itu hijau-hijaunya luar biasa. Intinya ya Bu, intinya kalau orang tertarik pada seseorang lain maka di manage, yang penting harus di stop, harus bilang say no to CLBK. CLBK. Ya. Kita sudah tidak lagi mengembangkannya itu. Untuk itu nanti ada beberapa tips. Pertama, kalau jelas itu nanti berlanjut kepada sesuatu hubungan yang tidak beres, menjadi pengkhianatan kepada hubungan suami istri, maka itu harus segera dihentikan. Dengan cara apa? Ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Ingat pada janji setia kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak, kepada suami. Allah berfirman, ketika orang itu berbuat salah, yang penting dia segera mentobat. Pesan-pesan moral, aturan-aturan, rambu-rambu, koridor-koridor yang Allah berikan kepada orang Islam berkaitan dengan ketika orang itu melanggar satu aturan. Baik, dibaca artinya dulu. Ya. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Pertama, perbuatan keji itu apa? Al-faksa huwa ma'amalu ma'amalu hayawan. Faksa adalah perbuatan-perbuatan kebinatangan. Contoh, nggak punya malu. Binatang kan nggak punya malu kan? Iya. Kencing di sembarang tempat. Itu Iya. namanya faksa. Ya, Itu jadi berbuat keji. Ya, seperti binatang ya. Ya, binatang, Ya. rakus itu Ya. ya binatang. Binatang Ya. tuh ayam tuh dikasih makan sini, nanti kasih makan sana diambil lagi, ambil lagi, yang Ya. lain nggak boleh ikut. Bahkan Gitu. ada peribahasanya kan, Ya. adu domba. Adu domba. Adu domba. Ya. Serigala berbulu domba. Domba. Tuturut munding. Bahkan Tahu nggak? ada kambing Apa lagi? hitam. Kambing hitam. Dan seterusnya. Apa lagi? Itu. Buaya darat. Jangan nunjuk saya dong. Buaya darat. Ya. Ya. Bahkan koruptor itu simbolnya koruptor itu simbolnya tikus. Ya, gitu, ya. Bukan, maksudnya tikus mana gitu. Jadi bukan. satu-satu nih, Pak De Artinya nih. apa? Binatang menjadi simbol-simbol Ya. yang kadang-kadang menjadi simbol kejelekan, itu faksa. Terus atau menzolimi diri sendiri. kenapa orang dosa disebut mendolimi diri sendiri? Karena orang itu tahu kalau itu salah, betul nggak Bu? Banyak kan Koruptor seperti itu tahu ya. nggak kalau dia salah? Tahu ya. Orang-orang nakal, orang-orang penjajah itu, mohon maaf kehormatan itu, pekerja seks komersial tahu nggak kalau dia salah? Tahu. Maka tidak ingin anaknya jadi koruptor. Nggak ada, mohon maaf, pelacur kok nih anaknya cepat besar ya nak, nanti gantikan mama sudah oversize, sudah jarang laku, nggak mungkin. Dulu mahasiswa UIN ini sering kesini, sekarang kalau jarang sekali, nggak mungkin seperti itu. Ini senyum-senyum mesti jarang kesana juga. Ya, oke, terus Segera mengingat Allah. segera zikir kepada Allah. Zikir ada dua, satu mengingat, dua menyebut dan mengingat. Kembali kepada Allah. Terus
lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Terus istighfar setelah zikir, Istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Kami minta ampun, saya minta ampun dari semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah, karena Engkau adalah penerima tobat, pengampun segala dosa. Diteruskan ya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Iya, subhanallah. Terus? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Tidak boleh diteruskan. Oh, tidak boleh diteruskan. Stop tadi ya. Tidak boleh diteruskan ya. Stop, tidak boleh diteruskan. Kalau sudah mulai ada CLBK coba stop. Ingat anak dan istri. Ingat kepada Allah. Terus? Sedang mereka mengetahui. Ya, padahal dia tahu bahwa itu bukan istrinya sendiri, betul nggak? Betul. Itu teman lama yang jadi CLBK. Ibu pernah ngalami, Bu? Atau barangkali ada yang sedang CLBK nih di sini, mahasiswa-mahasiswi ada nggak? Ya, nanti ada nggak? Oh. Iya, nanti diarahkan karena di dalam Islam itu diatur betul bahwa jangan sampai cinta itu bertaburan di mana-mana. Iya. Ya, jadi kita ingat bahwa ikatan nikah diikat dengan kesucian, dengan misakon golido, dengan perjanjian yang kokoh, yang agung, yang suci, yang sakral. Jangan sampai dinodai dengan orang yang datang belakangan. Kenapa? Kuncinya nanti ada dua, saya terangkan berikutnya. Pertama, orang cinta kepada wanita yang dulu pernah dikenal karena makin cantik. Ya, pas ketemu yang kedua, lagi, ya. senang pada laki-laki karena makin sukses. Biasanya kalau laki-lakinya itu jadi melarat, nggak tertarik. Nah, jadi, okay. Ya baik ya, kita lanjutkan. Tapi setelah yang mau lewat berikut ini, silakan jangan kemana-mana, tetap di Majlis Sakinah. Ya, Majlis Sakinah. Ya, baik pemirsa MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam tema tentang CLBK nih ya. Pada ini bagaimana? Ini ada salah seorang ibu-ibu atau barangkali bukan ibu-ibu saja sih, bapak-bapak ya yang sudah berumah tangga ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak De, ini awalnya dari pacebook ya, kemudian beralih ke minta PIN, minta nomor, akhirnya ketemuan reuni kopi darat. Nah, bagaimana kalau misalkan salah satu yang mengadakan reuni ini karena ketemu dengan seseorang yang pernah singgah di hatinya dulu nih ya, pernah singgah di hati dulu ya. Nah, sedangkan rumah tangga yang sekarang dijalaninya ini sedang ada masalah. Kebetulan ketemu lagi dengan CLBK-nya, nah tumbuh kembali. Apakah ini pemicu, gitu? Tapi memang bukan karena CLBK-nya itu, karena memang awalnya sedang ada masalah dan sudah di ujung perceraian. Gini, gimana nih ceritanya kalau seperti ini nih? Jangan sampai menutup masalah dengan membuka masalah ya. Sebaiknya menyelesaikan masalah tanpa masalah itu apa? Intinya adalah prinsip kalau ada masalah harus ada komitmen. Masalah ini harus selesai di dalam satu rumah, kalau perlu satu kamar, tidak boleh keluar rumah. Bahkan anak-anak pun nggak boleh tahu ya. Anak nggak boleh tahu. Maka kalau suami istri biasa bertengkar harus bikin ruangan khusus supaya kedap suara, supaya tidak terdengar orang lain. Ayo kemana? Ke kamar. Wah, kita mau bertengkar ya, gitu semuanya di studio. Kalau perlu direkam. Kamar barok. Nah, itu satu. Kedua, pastikan timingnya jelas. Saya tidak ingin menyimpan masalah sampai matahari terbenam. Maka sebelum matahari terbenam harus sudah selesai. Secara jantan harus diselesaikan. Sehingga malam nanti sudah ada hubungan yang romantis. Ada yang kayak gitu Bu di sini Bu. Nah, itu sebabnya kenapa kalau suami istri bertengkar tidak boleh anaknya tahu. Karena sering suami istri bertengkar, anaknya memihak, suami istri sudah tidur bareng, sudah bikin adik lagi, sementara ini masih memihak. Dasar bapak itu jahat, dasar ibu itu mental, bawel, cerewet, makanya banyak tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, luar biasa. Kadang-kadang ada seperti itu. Jadi dan kemudian nanti stop peluang-peluang untuk komunikasi kepada orang baru itu. Setelah jelas baru
Ya, kalau mau cerai apa terus diselesaikan dulu. Jangan masalah ditutup dengan masalah. Persis ada orang yang hamil di luar nikah terus diaborsi. Itu dosa ditutup dengan dosa. Sama aja seperti itu ya. Masalahnya sudah ada yang mau nanya gitu. Atau nanti ibu-ibu kalau biasanya lagi masalah manggil bapaknya, atau apa gitu ya. Nanti mah ibu kalau pulang ya kata si bapaknya teh, "Neng Nini, mohon aki mesra-mesraan gitu." Ada yang seperti itu, Bu? Siap nggak, Bu? Kalau di Jogja ya, dia jeng garwani pun kakang. Iya, baik. Silakan yang mau bertanya, mangga. Silakan. Ya, silakan. Ini dulu deh, silakan. Banyak banget nih mahasiswa tadi mau nanya. Atau diwakili satu orang aja pertanyaan sama. Ya, yang lain idem ya pertanyaannya. Silakan. Nama, alamat, nomor PIN-nya nanti ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mau nyapa dulu. Selamat pagi Teh Didah dan selamat pagi Pak De. Ya. Nama Sipa Mulia Nurani. What can I call you? Bisa dipanggil Sipa. Nura apa ini? Nura aja ya. Raini ya. Silakan ya. Ya. Asal dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung jurusan Siasah. Ya. Di sini kan dalam masalah CLBK, cinta lama bersemi kembali, pasti itu ada suatu rasa pertama cinta dan kasih sayang. Bukan berarti udah pengalaman ya, belum ya. Cuman pengen nanya aja gitu biar tahu jelas gitu ya bagaimana. Yang dulu itu memang yang pertama itu. Enggak, itu emang belum pengalaman, cuma pengen tahu aja gitu. Nah, apa bedanya antara rasa cinta dengan rasa kasih sayang? Itu yang pertama. Dan yang kedua, misalkan nih ada sebuah satu pasangan nih, itu udah misalkan ngejalanin sebuah hubungan itu udah lama, misalkan selama 6 tahun atau berapa tahun gitu. Ternyata nikahnya tuh kan nggak tahu ya kalau jodoh mah ya Pak Dre ya. Ya nikahnya tuh sama yang lain misalkan. Misalkan gitu. Aduh, karunya tuh ditinggalkan dia mah. Tapi bukan pengalaman kan ya kalau yang ini misalkan katanya. Bisa. Itu tambah harusnya kue banget sih gitu ya. Terus tapi yang jadi masalahnya perasaan itu gak bisa dibohongin ya kan Pak De ya. Tadi dah mohon atau laras dibohongin. Misalkan nikah sama yang perempuan yang baru, sedangkan hati si laki-lakinya itu ke perempuan yang menjalin hubungan itu yang lama tadi masih naik ya, masih tapi harus nikah sama yang baru. Alasannya kenapa? Sedangkan yaitu alasannya karena bisa faktor perjodohan juga, faktor pokoknya apalah gitu. Banyak faktor ya intinya. Nah itu. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya kan kalau menikah itu harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang. Otomatis itu kan hati kesini nikah ke siapa? Kemana? Nah itu bagaimana sah tidak nikahnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Siva. Saya senang kalau bertanya itu betul-betul dari hati karena ada perasaan yang sama mungkin dengan Masya Allah itu. sekali ya. Lebih kepada curhat lah gitu, bukan hanya itu. Jadi intinya adalah pertama beda antara kasih sayang dengan cinta. Di dalam bahasa Arab ada mahabbah, ada mawaddah. Sama-sama di dalam terjemahan bahasa Indonesia, tetapi beda sebetulnya. Satu, kalau mahabbah cinta karena unsur-unsur yang lahiriah. Saya senang sama Siva karena cantik. Saya senang sama si Indri dengan si Dida karena dia kaya. Itu namanya masih cinta mahabbah. Tapi kalau mawaddah, cinta yang ada kasih sayangnya. Spesial gitu. Ya, artinya saya cintai kamu lahir batin. Walaupun wajahmu cantik, nanti kejeblukan kompor LPG 3 kilo gas, maka tetap saya cintai. Karena yang saya cintai bukan kecantikanmu. Saya cinta kamu, tapi bukan karena kaya. Kekayaannya kena banjir, langsung minta cerai. Berarti itu bukan mawaddah. Jadi cintanya karena harta. Dan rata-rata
orang yang menjalin hubungan baru tadi karena sudah sukses dulu. Kalau perempuan lihat laki-laki. Kalau laki-laki lihat karena ingin sensasi. Iya. Ternyata dia lebih cantik, itu. Padahal itu iya. hanya mahabbah bukan mawaddah. Nah, itu harus dibedakan. Bagaimana dengan pernikahan? Pernikahan harusnya mawaddah, hubungannya harus lahir dan batin. Maka tidak ada paksaan. Jadi jangan sampai memaksakan diri untuk menikah kalau hatinya memang tidak hadir. Nanti begitu berhubungan terus ditutupi fotonya orang lain wajahnya, jangan ditutupi koran karena saya pengennya itu semuanya nggak boleh, karena hadir hati itu penting dalam semua amal. Hadir hati belum tentu orang yang di sini hatinya di sini. Bisa saja orang di syuting di sini tapi hatinya habis ini mau shopping kemana, habis ini mau tawaf kemana, habis ini mau gitu kan Bu, habis ini saya masih mau belanja sana belanja sini. Itu tidak ada, apalagi sholat harus hudurul qulub, hadirnya hati. Maka sekarang kalau memang ada perasa seperti itu, yang penting jangan diteruskan. Kata Nabi, kalau kamu senang pada wanita lain maka salurkan pada istrimu. Nah itu yang paling penting. Nah sekarang yang penting lagi adalah kalau mau menikah maka bangun dulu rasa mawaddah itu, jangan sampai hanya karena dijodohkan karena itu. Nanti kasihan kalau ada unsur apa-apa, nanti kalau ada masalah apa-apa dikembalikan. Saya dulu terpaksa kok dengan itu. Terpaksa kok anaknya 6. Nah, itu semuanya ya. Iya, jadi deinya. Itu mah bukan. Dan kenyataannya sering dijodohkan itu lebih langgeng daripada milih sendiri. Betul nggak Bu? Ya ada beberapa. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh dulu ada nggak yang dijodohkan? Ada nggak Bu? Sampai sekarang rukun, tentram, aman, damai, anaknya banyak, berkah semuanya. Sementara ada orang yang milih sendiri, pacarannya 20 tahun, nikahnya hanya 2 hari. 2 hari. Wah kacau atunya. Ada yang nikah cuma 4 hari di SMS cerai. Kacida, itu mah kacidanya. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, ini menjadi perhatian bersama. Pertama, Siva kalau mau nikah bangun dulu mawaddah. Iya, jadi ada manajemen juga, manajemen hati ya. Kedua, pastikan lahir batin hadir sehingga nanti nikah tidak ada masalah berikutnya. Nanti mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Kacau ya. Iya, baik Pak De dan juga semuanya kita lanjutkan, tetapi setelah yang mau lewat berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Ya, Majelis Sakinah. Iya, baik pemirsa MNC TV yang dirahmati Allah, Anda masih tetap di Majelis Sakinah, masih dalam tema rasa yang tertinggal. Kalau ada yang seperti itu, rasa yang ditinggal, yang tertinggal, ya pada akhirnya jauh di jugjug, anggang di teang. Roaming kan Pak De? Jauh di mata, dekat di hati. Itu namanya puser. Jauh di, kalau jauh di mata, jauh di mata. Kalau dekat di mata apa? Itu kecil-kecil tapi geluh. Ya berikutnya yang mau bertanya silakan. Silakan ya. Oh masih banyak. Nah Ibu ini aja ya silakan. Giliran CLBK kok yang nanya banyak. Ini kayaknya pelakunya banyak sekali nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Indriani dari Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah, Kampung Kalijaya, Teluk Naga, Tangerang. Iya. Assalamualaikum Teteh Anu Gelis. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak De. Pakai gelis aku. Oh, masa Pak De gelis. Ya. Anu kasep artinya. Wah, anu kasep, alhamdulillah ya Pak De. Iya. Mangga. Yang ingin saya tanyakan mengenai CLBK ini, bagaimana cara menegur suami yang halus, yang baik, kalau tanda-tanda ke arah sana sudah ada. Kadang kan kalau CLBK itu nggak dirasa gitu ya, tahu-tahu sudah begini gitu. Sebab seperti tadi Pak De bilang, laki-laki kan kebanyakan egois ya Pak ya. Nah, laki-laki itu memang laki-laki itu ya. Kalau perempuan kan baru ada SMS satu aja, padahal SMS nyasar kan, udah banting HP, udah nomornya dirusakin gitu ya. Tapi ketika
laki-laki gitu biasanya. Ada yang sudah mengarah ke sana, tapi ketika ditegur malah balik lagi marah ke istrinya. Gitu Pak De. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dasar laki-laki ya. Laki-laki memang egois. Pengen menang sendiri. Iya, laki-laki itu egois, sementara wanita itu egois. Oh, enggak ya Bu ya. Egois pisan ya. Kenapa? Karena sebetulnya kadang-kadang ada sisi yang ibu harus pahami. Kenapa laki-laki itu kadang-kadang lebih egois itu karena kaitan dengan tanggung jawab. Kenapa? Karena dosanya istri, suami ikut bertanggung jawab. Tapi dosanya suami, istri tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab sendiri. Ya. Dosaku juga dosamu, dosamu sendiri. Uangmu adalah uangku, uangku ya, uangku sendiri. Itulah makanya kadang-kadang laki-laki punya hak untuk menceraikan karena dia yang memberi mahar, dia yang memberi nafkah, dia yang bertanggung jawab. Jadi sisi lain ini rasa pledoi untuk membela diri. Jadi kalau jadi laki-laki berat loh, Bu, jadi laki-laki. Oh, Mbak Indri belum pernah jadi laki-laki. Laki-laki itu berat loh. Laki-laki itu disunat loh, belum pernah disunat kan? Oh, luar biasa. Wanita melahirkan tuh gampang, nyatanya Dida ini baru 3 tahun melahirkan 2 kali. Ada yang sampai sunat 4 kali, ayo coba, ada yang berani? Oh, habis kamu nanti ya. Gimana? Jadi intinya tidak usah dibandingkan, bukan untuk dikomparasikan, masing-masing punya bidang masing-masing. Pertama, bagaimana menegur? 1, cari timing yang tepat. Karena di dalam sejarah ada orang yang kehilangan anak saja dikatakan ini istri yang solihah luar biasa, karena mau memberitahu kepada suaminya tidak langsung dikatakan dasar suaminya wah, anaknya mati kok malah kayak kelelawar kesana kemari. Tidak, sampai ditanya sampai berhubungan suami istri. Setelah berhubungan suami istri ditanya bagaimana kalau kita punya titipan. Ya, titipan itu kan amanah. Kalau titipan itu diambil oleh yang punya boleh nggak? Nggak boleh. Kita dititip anak, betul nggak? Betul. Dan itu diambil yang punya. Siapa? Allah. Oh, lah kenapa? Anak kita mati. Tapi luar biasa. Kita nggak mungkin kan anak kita mati, suaminya datang diajak hubungan suami istri. Pasti sama-sama marah karena tidak paham. Intinya adalah cari timing yang tepat. 2, dengan bahasa yang bagus. Jadi dengan bahasa yang bagus gimana? Papa, atau biasanya panggil suaminya apa? Ada yang papa, ada yang ayah, ada karena yang... tidak boleh manggil suami itu kalau jujur banget nggak boleh. Suaminya hitam panggil black, si black ini nggak boleh. Walaupun memang jujur memang hitam, memang nggak boleh. Suaminya botak panggil pak botak, ini nggak boleh gitu. Panggil daddy itu. Ada apa? Papa, abah, abi misalnya itu yang bagus. Buat panggilan yang baik dengan bahasa yang enak. Jangan, Papa tahu Fir'aun tuh tahu nggak? Ya tahu, ya persis Bapak ini ya Fir'aun. Nah, ini namanya tidak dengan bahasa yang baik. Pakai itu. Kalau perlu dengan yasiru walatu asiru wabasiru walatu nafiru. Yaitu dengan hikmah. Mudahkan, jangan dipersulit. Dibuat orang itu senang, jangan dipersulit, jangan dibuat lari. Sambil dipijiti, sambil dikasih tahu. Papa tahu kan punya anak, punya istri, gimana ya kalau anak istri itu seneng kalau papa itu nggak SMS-an sama itu, lebih bagus. Sip ya. Jangan bentak-bentak, oh dasar laki-laki, harus semua egois semuanya. Tambah marah karena laki-laki itu mudah marah, betul nggak Bu? Iya. Apalagi wanita mudah lagi marah. Ya intinya sama-sama, maka cari yang tepat, yang bagus, yaitu dengan hikmah. Dengan cara bahasa yang baik, waktu yang baik, tempat yang baik. Tapi kalau memang secara halus nggak mempan juga tetap aja kayak gitu, gimana nih Pak De? Tapi biasanya laki-laki itu jauh lebih mudah diberitahu kalau dengan cara halus daripada kasar. Oh gitu ya? Ya, itu semuanya. Apalagi kalau sudah ibu-ibu kadang-kadang sedekah, jangan nunggu diminta. Suaminya minta dikasih. Iya Bu, udah ngerti Bu, bilang sedekah aja. Itu sedekah Bu, itu sedekah, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah, sama dengan membunuh musuh 70 orang di medan perang. Ada lagi? Baik, berikutnya silakan. Iya. Oh iya, mangga Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewit, saya mohon tanya. Iya. Nama saya Yuliana dari Majlis Ta'lim Arisala Tanjung Burung, Kohot, Tangerang. Ya, saya tahu lahirnya ibu pasti bulan Juli. Iya, tahu saya memang tahu. Tahu aja ya. Tahu bulan Juli karena namanya. Tapi di luar tema ya, Pak ya. Ya. Silakan ya. Kalau seumpamanya ya silakan. Terjadi pernikahan beda agama. Kemudian si yang wanita muslimnya ini atau sebaliknya tetap menjalani ibadah sebagaimana layaknya orang muslim. Waktunya tiba bulan puasa dia puasa, kemudian sebagaimana biasalah. Bagaimana yang saya tanyakan, bagaimana amal ibadahnya itu diterima atau sahkah dia menjalankan ibadah itu sementara dia masih hidup serumah dengan orang non muslim tersebut. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema nih Pak Dedi, tapi nggak apa-apa lah, dijawab aja. Saya tegaskan Ibu Yuli, saya bukan panitia penerima pahala. Ya, jadi dosa dan pahala panitianya bukan saya. Waktu ada pendaftaran itu saya nggak ikut. Ya, jadi nanti saya tanyakan pada malaikat diterima atau enggak. Tapi yang pasti, pasti Allah menegaskan tidak akan diterima sebuah amal apapun kalau tidak didasari atas nama iman. Oke, di dalam surat An-Nur ayat 39, surat ke-24 ayat 39 dikatakan orang-orang itu kalau kafir itu tidak punya iman. Kalau nggak punya harta namanya fakir. Kalau nggak punya suami namanya jomblo. Kalau nggak punya iman namanya kafir. Orang kafir amal-amalannya tidak akan diterima walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji segala macam, tapi kalau tidak didasari dengan iman. Sekarang bagaimana pertanyaan tadi, kalau memang tidak iman tapi melakukan, jelas akan tidak diterima. Oke, kembali kepada tema, jangan sampai kita ada CLBK. Pertama, putuskan hubungan komunikasi yang kira-kira membuka peluang untuk itu. Dua, jangan ada savior syndrome. Savior syndrome itu biasanya rasa ingin menolong. Mulai dari curhat, mulai itu jadi suka, itu beri pertolongan, ngasih ini, ngasih itu, supaya itu ternyata dibalik memberikan handphone, memberikan yang lain-lain, itu ada udang dibalik batu. Handphone tadi, maksudnya dikasih ini, dikasih itu, mahasiswa cuma dikasih, belikan kerudung kreditan itu, jauh luar biasa, itu semua. Dikasih bunga, beli di pinggir jalan itu pun nemu di pinggir jalan, wah kamu seharum bunga, padahal cuma nemu di jalan, itu semuanya. Jangan sampai terpesona oleh rayuan buaya darat super buaya ini. 11 pelamu itu, hati-hati itu dari tampang sulit dipercaya itu. Iya, baik. Iya, Pak De, mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari berbagai bentuk yang akan mengganggu dan merusak rumah tangga kita. Baik, silakan. Keterbukaan suami istri mudah-mudahan kita ada sehingga nanti tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangga kita. Saling terbuka, saling membangun kebersamaan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ij'al hadhi majlisan mubarakan wa nafi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa athirnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak De, terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Iya, dan terima kasih pula kami ucapkan kepada ANN DKI Jakarta yang sudah memberikan partisipasi dan dukungannya, salah satunya Kurma Voice. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan lebih sukses lagi. Baik pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus Majelis Sakinah hanya di MNC TV. Saya Dida mohon pamit, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sakinah.